فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. معاشر الإخوة الأحبة rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami'us Shahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukumnya, baik itu ayat Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Dengan materi tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil judul bab baru setelah pertemuan malam terakhir. Walhamdulillah, judul bab yang telah kita selesaikan adalah tentang Allah yang menghidupkan serta mematikan. Langsung saja kita baca dari cetakan ini halaman ke-44, kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, bab ta'zimullahi subhanahu wa ta'ala haqqa ta'zimihi. Bab tentang mengagungkan Allah yang maha suci yang maha tinggi dengan sebaik-baik pengagungan. Beliau akan bawakan dalam judul bab ini ada sekitar 3 ayat dan beberapa hadis lumayan panjang. Dan kita akan baca seluruhnya insyaallah taala biidznillah tentang at-ta'zim lillah. Dan dari sini diambil nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna Al-Azim. Jadi antara nama Allah adalah Al-Azim. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Penutup akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi antara nama Allah adalah Al-Azim, yang Maha Agung. Demikian juga datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, termasuk hadis akhir, beberapa hadis terakhir di Sahih Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dengan lafaz ini subhanallahil azim. Jadi dari judul bab ini kita petik nama Allah Al-Azim. Al-Azim. Kemudian barakallahu fikum jami'an, mengagungkan Allah termasuk dari bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna dari judul bab ini, kita diajak oleh sang penulis dengan dalil yang ada untuk mengagungkan Allah ketika orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah, ketika orang-orang Yahudi tidak mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah adalah bagian daripada bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Maka yang datang dalam perintah Allah tabaraka wa ta'ala, fasabbih bismi rabbikal azim, sucikanlah nama Rabb engkau yang agung. Jadi perintah untuk mensucikan Allah, untuk mengagungkan Allah. Demikian juga bentuk celaan kepada orang-orang kafir. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah? Artinya orang yang tidak mengagungkan Allah. Ayat ini dalam bentuk pertanyaan ditujukan kepada mereka. Kenapa? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kenapa kalian tidak mengagungkan kebesaran Allah?
Akan kita sebutkan nantinya juga barakallahu fikum jami'an tentang makna dari mengagungkan Allah. Kemudian bentuk-bentuk pengagungan Allah kita akan dapati juga dari hadis-hadis yang beliau bawakan kepada kita. Satu faedah singkat sebelum kita baca ayat sebagai landasan hukum pertama dalam judul bab ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Azim yang artinya adalah yang maha besar, yang maha agung. Dari sini ini termasuk nama yang khusus untuk Allah Tabaraka wa taala dan tidak diperuntukkan kepada selain Allah. Yang maha besar, yang maha agung. Makanya tidak boleh bagi seseorang untuk menamai dirinya entah dengan nama agung ataupun akbar, besar dan semisalnya. Karena ini khusus untuk Allah Tabaraka wa taala. Pada dengan orang namanya agung, nah demikian tidak boleh. Karena al-'azamah adalah pengkhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca landasan hukumnya barakallahu fikum jami'an. Yang pertama berupa ayat. Qala Allah taala, berkata Allah yang maha tinggi. Ayat dari surat Az-Zumar. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Ini maksud di sini oleh orang-orang musyrik karena ayat Az-Zumar atau surat dari Az-Zumar turun di Surah Makkiyah. Mereka tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah, tidak takut kepada Allah. Padahal artinya hendaknya Allah diagungkan. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan bumi seluruhnya berada di genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Apa itu bumi seluruhnya? Bumi seluruhnya maknanya adalah bahwasanya bumi sebagaimana langit terdapat 7 lapis. Huwallazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit sebagaimana juga bumi. Bumi juga 7 lapis. Dan yang berada di tangan Allah bukan cuma 1 lapis, tapi 7 lapis bumi seluruhnya. Di mana? Di genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit terlipat-lipat di tangan kanan Allah. Terlipat-lipat. Siapa yang melipatnya? Allah Tabaraka wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi dia apa yang mereka sekutukan. Masyarul ikhwa al-ahibbah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keagungan Allah. Bagaimana bentuk keagungan Allah? Pertama-tama bumi yang kita pijak ini yang belum tentu ada semenjak peradaban umat manusia yang pernah mengelilingi bumi seluruhnya, seluruh daratan bumi belum pernah ada dalam sejarah mencatat akan hal tersebut. Artinya bumi ini saking besarnya, saking luasnya, tidak sanggup bagi umat manusia untuk mengarunginya seluruhnya. Namun bandingkan bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya di genggaman tangan. Bukan cuma 1 bumi, 7 lapis bumi seluruhnya di genggaman tangan Allah. Artinya kalau masih ada yang meremehkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyepelekan Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tepat kepada dia, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Tidak takutkah mendengar ayat semacam ini bahwasanya bumi yang kita pijak ini, artinya bumi ya tadi kita
ungkapkan di depan, belum pernah ada yang bisa mengarungi bumi seluruhnya. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari utara sampai ke selatan. Saking luasnya bumi, namun dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala hanya di genggaman tangan Allah. Demikian juga langit, bukan cuma bumi, bahkan langit seluruhnya. As-samawat, jama' muannas salim. Seluruh langit dan apa yang ada di dalamnya. Artinya 7 lapis langit. Matwiyatum biyamini, terlipat-lipat di tangan kanan Allah. Datang dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim bahwasanya mensifati Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 tangan. Dan kedua tangan Allah adalah kanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau nama maksud kami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Imam Muslim, wa kilta yadaihi yumna. Dan kedua tangan Allah kanan. Nah, hanya saja dalam sifat-sifat Allah zatiyah semacam ini jangan kita membayangkan, membagaimanakan. Karena terlarang. Karena jangan sampai kita terjerumus ke dalam penyerupaan. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun. Kita cukup mengimani bahwasanya betul datang dari dalil Allah memiliki 2 tangan dan kedua tangan Allah adalah kanan. Jadi penyebutan kanan di sini bukan berarti lawan katanya berarti ada tangan Allah yang kiri, tidak. Kedua tangan Allah kanan sebagaimana datang dalil demikian. Kemudian Allah tutup dengan ayat ini, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi Allah apa yang mereka sekutuhi. Nah, ayat ini turun kepada penduduk utama kufar Quraisy, artinya orang musyrik yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan mereka rezeki masih beribadah kepada orang lain, kepada makhluk lain. Allah yang menghidupkan mereka dan akan mematikan mereka, masih takut kepada yang lain, bersandar kepada yang lain. Artinya ini bagian daripada bentuk ketidakpengagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mengagungkan Allah Tabaraka wa taala dengan sebaik-baiknya. Makanya kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Ibnu Mas'ud, hadisnya muttafaqun alaih, "Ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Dosa apa yang paling besar yang dinilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk jawaban kepada pertanyaan ini, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan kepada Allah tandingan atau saingan atau sekutu padahal dialah yang telah menciptakan engkau. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan kita penghidupan, Allah yang memberikan kita seluruh anugerah dan kebutuhan dalam kehidupan kita, kemudian mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti itu tidak mengagungkan Allah Tabaraka wa taala. Kalau begitu apa yang diinginkan dari ayat ini? Yang diinginkan dari ayat ini adalah bahwa agungkan Allah. Dan bentuk-bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah beribadah kepadanya. Akan kita dapati nanti dari hadis-hadis yang beliau bawakan kepada kita. Kita lanjutkan hadis yang 6, ayat yang berikutnya. Berkata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, wa qala Allah jalla fi ula, wa ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Nah, masih ayat yang serupa dengan yang sebelumnya. Wa ma atana ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Ayat ini juga Makkiyah, artinya turun kepada penduduk kota Makkah, kufar Quraisy. Artinya ini tertuju kepada orang-orang musyrik. Dhamir waw pada qadaru artinya mereka adalah orang musyrik. Yang artinya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Padahal sungguh Allah adalah yang maha kuat, maha perkasa.
Nah, Allah Maha Kuat, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Allah paling perkasa, tidak ada yang lebih kuat, lebih perkasa daripada Allah. Adapun kekuatan yang ada pada makhluk juga anugerah yang diberikan oleh Allah. Ini juga masih berkaitan dengan orang musyrik. Ketika mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menolak ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah semata, jangan menyekutukannya. Namun mereka menolak itu semuanya dengan tetap barakallahu fikum jami'an. Beribadah kepada berhala-berhala mereka, patung-patung yang mereka buat sendiri. Dengan demikian mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengagungan. Ayat yang berikutnya lagi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan berkata Allah yang maha suci yang maha tinggi, wa ma qadarullaha haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Kata Allah yang maha suci serta maha tinggi, wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Nah, dan ayat yang maksud di sini adalah terjadi perselisihan dan para ulama sebagai mereka menetapkan ayat ini turun kepada kaum Yahudi karena setelah ini menyebutkan tentang Nabi Musa serta kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau begitu menyinggung tentang orang-orang Yahudi. Namun sebagian ulama mengatakan juga bahwasanya histori ayat ini, yakni surat Al-An'am adalah surat Makkiyah, dan ketika itu belum berhadapan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Yahudi, karena kaum Yahudi nanti munculnya mereka di dalam dakwah, yakni pada periode Madaniyah setelah beliau hijrah. Namun tidak mengapa untuk menyebutkan bahwasanya dua-duanya masuk dalam makna akan ayat ini, tidak menutup kemungkinan karena orang Yahudi tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga orang musyrik penduduk kota Makkah, kufar Quraisy juga memiliki sifat yang sama, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kontradiktif antara dua pendapat, yang satu menerangkan turun kepada Yahudi, yang satu menerangkan turun kepada kaum musyrikun. Dua-duanya boleh. Nah, daripada menolak salah satunya, wa illa kedua-duanya memiliki sisi pembenaran, kedua-duanya tidak memiliki atau tidak saling kontradiktif, bertolak belakang. Kita bacakan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri", yakni mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai', ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Tidak menurunkan kepada umat manusia sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mematahkan argumen orang Yahudi tersebut. Kita bangun ini adalah orang Yahudi karena dua ayat yang pertama surat-surat Makkiyah, berarti yang diinginkan dari ayat itu tersebut. Nah, ayat tersebut adalah penduduk kota Makkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul, wahai Muhammad, katakanlah, Man anzalal kitab alladzi jaa'a bihi Musa nurran wa hudan linnas." Kalau begitu siapakah yang menurunkan Alkitab? Ini Taurat. Kepada yang Musa datang dengannya, di dalamnya terdapat cahaya petunjuk bagi umat manusia. Cahaya petunjuk bagi umat manusia. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Nah, ini sifat orang Yahudi. Yang kalian menjadikannya, yakni kitab Taurat tersebut, di kertas. Terkadang kalian tampakkan, terkadang kalian sembunyikan, dan itu lebih banyak. Yang disembunyikan lebih banyak. Sifat orang Yahudi menyembunyikan ayat, mengganti merubah ayat,
entah dengan ditambah ataupun dikurangi. Dan ini sifat-sifat kaum Yahudi yang disebutkan dalam ayat ini. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Dan kalian diketahui, artinya kalian diajari yang tidak diajari atau yang kalian dan bapak-bapak kalian sebelumnya belum mengetahuinya. Isi dari kitab Taurat tersebut. Taurat turun kepada kaum Yahudi yang tadinya mereka tidak mengetahui tentang ilmu tersebut. Kalian dan juga bapak kalian, setelah turun Taurat kalian mengetahui. Jadi pendapat mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada kaum Yahudi, tidak jauh kebenarannya. Tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian Muhammad biarkan mereka, tinggalkan mereka dalam perdebatan mereka, dalam kebimbangan mereka, yal'abun, mereka bermain-main, mereka bercanda, mereka bersenda gurau. Ayat ini secara zahirnya turun kepada kaum Yahudi. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat ini surat Makkiyah, kaum Yahudi belum berhadapan dengan dakwah Rasulullah SAW ketika itu, namun bukan berarti barakallahu fikum jami'an, karena zahir dari ayat ini tertuju kepada kaum Yahudi. Dari 3 ayat yang beliau bawakan kepada kita, kesimpulannya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tercela dengan 3 ayat ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya mengagungkan atau tidak mengagungkan Allah adalah bentuk kemaksiatan kepadanya. Kebalikannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bagian daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah. Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa taala sebagai bentuk realisasi ibadah kepadanya. Kemudian bagaimana tata laksana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Terdapat beberapa cara di bawah ini akan kita sebutkan tentang bentuk-bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita baca 3 ayat ini. Di antara adalah mengagungkan perintah dan larangan Allah. Mengagungkan Allah di antara cara tata laksananya adalah mengagungkan perintah dan larangan Allah. Artinya Allah menurunkan syariat yang isinya adalah 2, perintah dan larangan. Perintah yang harus dilaksanakan, larangan yang harus ditinggalkan. Artinya kalau seseorang belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan, atau seseorang masih melanggar apa yang Allah larang, berarti dia belum mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling nampak pertama, Allah turunkan kepada umat manusia syariat. Isi syariat yang kata Imam Ibnu Qayyim hanya tertuju kepada 2 hal. Pertama, perintah, terkadang bentuknya lazim, namanya wajib. Terkadang perintah namun tidak lazim, masuk kepada sunnah, anjuran. Dan perkara yang kedua yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk syariat adalah larangan. Larangan bentuknya lazim, hukumnya haram. Larangan bentuknya anjuran, hukumnya makruh. Dan itulah isi syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya diagungkan. Mengagungkan perintah dan mengagungkan larangan. Perintah yang harus dilaksanakan, larangan yang harus dihindari. Bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah dengan mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah. Allah memiliki syiar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Potongan ayat dari surat Al-Hajj. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti itu termasuk ibadah hati, ketakwaan hati. Jadi mengagungkan syiar Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah hati, dan itu mendapatkan pahala. Dan ini bagian daripada bentuk pengagungan kepada Allah, yakni mengagungkan syiar-syiarnya. Allah memiliki agama Islam, Allah turunkan melalui lisan para nabi. Tampakkan agama Islam tersebut, berarti kita telah mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum jami'an, menurunkan Al-Qur'anul Karim, bagian daripada syiar Allah. Agungkan Al-Quran berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya juga adalah
memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu terdapat pada ayat yang pertama yang telah kita baca. Mengagungkan Allah di antara adalah memuji Allah. Itu dipetik dari ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menerangkan tentang orang-orang kafir, kufar Quraisy, "Wa ma qadarallaha haqqa qadri", yakni mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan. Kemudian kata Allah terakhir tutup, "Subhanahu wa ta'ala", Maha suci Allah, Maha tinggi Allah. Jadi bentuk pengagungan kepada Allah sebagai bentuk bantahan di awal, orang-orang musyrik tidak mengagungkan. Kalau begitu kalian orang muslim selisih mereka dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sucikan Allah, puji Allah, bagian daripada bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anjuran dari para ulama, barakallahu fikum jami'an, paling ringan ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pujian setelah itu, karena Allah senang untuk dipuji, zat yang pantas untuk dipuji, dan memang Dialah yang hendaknya dipuji. Paling tidak Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala, Allah azza wa jalla, dan seterusnya. Allah paling senang dipuji karena Dia adalah zat yang pantas untuk dipuji. Dialah yang berhak untuk dipuji. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum jami'an, bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling puncak dan tingginya adalah merealisasikan hak Allah Subhanahu wa taala, yakni diibadahi. Kalau seseorang beribadah berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tidak beribadah berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh orang musyrik kufar Quraisy. Mereka meyakini Allah dengan konsep rububiyah. Meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Dalam ayat Al-Qur'anul Karim mempersaksikan akan hal tersebut. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulun Allah. Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan bulan dan matahari? Orang musyrik mengatakan Allah. Jadi konsep-konsep rububiyah mereka mempercayainya. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Qulillah, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian baik itu dari langit ataupun dari bumi? Orang musyrik menjawab Allah. Namun apakah mereka telah mengagungkan Allah? Tidak. Karena kenapa? Mereka tidak beribadah. Artinya, orang yang mengagungkan Allah dengan sebaik-baik pengagungan merealisasikan ibadah. Dalam hal ini adalah tauhid uluhiyah, bukan cuma sekedar tauhid rububiyah. Barakallahu fikum jami'an. Nah, mungkin ini sempat yang kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Ada 3 ayat berkaitan dengan judul tentang ta'zimullah, mengagungkan Allah. Kesimpulannya bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang lainnya kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.